Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat kebenaran. Jumpa lagi dengan saya, Lintong Nainggolan dalam acara Renungan Malam. Pada kesempatan ini bertema cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari nanti banyak orang akan menyesal ketika mereka ternyata dipandang Tuhan sebagai sahabat dunia ini. Orang-orang yang tidak memisahkan diri dari dunia pasti tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tidak bersahabat dengan dunia. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memisahkan diri dari dunia ini. Kita harus berani memisahkan diri dari dunia. Kita harus berani melarikan diri dari dunia ini. Seperti perkataan Tuhan kepada Lot ketika Allah mau menunggangbalikan Sodom dan Gomora, berkata, lari. Kepada Lot Allah berkata, lari dan jangan menoleh ke belakang. Memang ini sulit, sukar dan berat, tetapi Tuhan menghendaki demikian. Jangan kita mengharapkan ada kebahagiaan dari dunia ini. Tidak ada yang kita nantikan dan harapkan yang dapat dan bisa membahagiakan kita kecuali Tuhan. Bila kita memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu, kita akan merasa lebih bahagia, lebih lengkap, lebih utuh, lebih aman, lebih nyaman. Jangan bersikap atau bertindak demikian. Karena kebahagiaan kita Bapak Ibu hanya Tuhan. Titik. Kehormatan kemuliaan kita itu hanya Tuhan. Cukup. Cukup. Kita jalani dan lewati hari ke hari dengan sukacita di dalam Tuhan. Selama kita bersama dengan Tuhan, itu cukup bagi kita. Kita tidak menantikan sesuatu yang dapat membahagiakan kita, apapun itu. Bahkan bagi para pendeta atau hamba Tuhan, yang menjadi kebahagiaan bukanlah prestasi dalam gereja atau sekolah teologi atau yayasan-yayasan Kristen seperti pendidikan Kristen, rumah sakit, panti asuhan dan panti jompo, serta yang lain-lain, saudara. Sukacita kita hanyalah ketika kita bisa membahagiakan hati Tuhan. Itulah sebabnya dari hari ke hari kita dengan teliti mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan memenuhi apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, sahabat kebenaran. Dan kita harus serius melakukan hal ini. Jangan terikat dengan hiburan-hiburan dunia. Jangan ada unsur-unsur kafir yang menyusup dalam pikiran dan jiwa kita. Hati kita harus benar-benar terarah hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, Tuhan menandai orang-orang yang sungguh-sungguh hanya menanti-nantikan Tuhan. Yang kebahagiaan dan sukacitanya hanya di dalam Tuhan. Dunia makin cantik, menarik, tetapi kita memandang Tuhan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang fana ini. Dunia menawarkan berbagai kesenangan dan menyimpangkan kita dari fokus yang benar. Karena fokus yang salah melalui gadget di tangan kita, pikiran kita menjadi rusak, fokus kita menjadi kacau, menjadi bias. Hal-hal itu mendistrak, merusak pikiran kita. Kita harus teguh. Kita harus terus mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau ada kata lebih dari ekstrem atau fanatik, kita gunakan untuk itu. Kita fanatik, kita ekstrim se-ekstrim-ekstrimnya kepada Tuhan. Kita mau sepenuh-penuhnya hanya mengarahkan diri kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Di situ kita belajar melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Dari perkara-perkara sederhana
sampai hal-hal besar kita selalu mau melakukan kehendak Allah. Apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan dan rencananya untuk kita penuhi. Pekerjaannya, rancangannya yang harus kita penuhi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, sahabat kebenaran, jika kita melakukan ini dengan benar, kita akan memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan pulang ke surga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ada kata pujian yang berkata, bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu, kan ku cium kakimu Tuhan, ku rindu kau, ku cinta kau, dan seterusnya Bapak Ibu. Tuhan tidak ada lagi yang kusisakan, kita harus berani berkata demikian. Aku tidak memiliki apa-apa lagi, aku hanya memiliki Engkau Tuhan. Aku merindukan Engkau, aku merindukan kerajaan-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Memang di mata dunia ini tidak dikenal sama sekali. Mereka tidak akan bisa melakukan karena memang tidak mau melakukannya. Mereka menganggap ini konyol, bodoh. Tetapi sesungguhnya inilah kehidupan yang sejati. Kehidupan yang diarahkan kepada Tuhan semata-mata. Mencari kehormatan, kemuliaan di kekekalan, bukan di dunia ini. Inilah fokus yang benar. Dan kalau kita sungguh-sungguh bersedia untuk itu, maka Bapak Ibu Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Suci menuntun kita dari tahap ke tahap, sampai kita sungguh-sungguh dekat melihat kehidupan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Allah. Sangat sedikit orang yang memiliki iman yang benar seperti ini. Orang yang mempersembahkan hidup tanpa batas kepada Tuhan, hampir tidak ada lagi. Tetapi kita mau mengambil keputusan untuk setia mengikut Tuhan Yesus. Yesus berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti tidak ada satu waktu untuk rileks, mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi sepenuhnya hidupnya hanya untuk dia berikan kepada Bapa. Dipersembahkan, didedikasikan kepada Elohim Yahweh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus ini sampai kita memiliki kelelahan yang benar. Bukan karena mencari dunia, bukan karena berbuat dosa, bukan karena kita mencari kesenangan sendiri, melainkan kelelahan dalam mengabdikan diri kepada Tuhan. Sampai kita tidak memiliki apapun yang kita sisakan dalam diri kita. Kita semua kita persembahkan untuk Tuhan. Orang-orang yang lelah dan letih karena berjuang dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan suatu hari mereka akan mendengar suara majikan agung Tuhan semesta alam. Elohim Yahweh berkata, berhentilah dari lelahmu, hai hambaku, masuklah dalam pergantian Tuhanmu. Perkataan itu hanya untuk orang-orang yang telah berjuang bagi Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama kita bersama dengan Tuhan, itu cukup bagi kita. Firman Tuhan berkata, asal ada makan dan pakaian, cukup. Artinya Bapak Ibu, kita tidak perlu memandang jauh akan hari esok kita di bumi ini, di dunia yang sudah terlaknat ini. Yang penting kita bisa lewati dari sehari ke sehari bersama dengan Tuhan tanpa target. Yang perlu kita target adalah bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah setia mendengarkan renungan dari kami. Doa kami bagi Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu mendapat istirahat yang nyaman malam hari ini, terlebih setelah mendengarkan renungan ini.
Kiranya Bapak Ibu dihiburkan, disenangkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat merebahkan diri di peraduan malam. Doa kami menyertai istirahat Bapak Ibu. Malaikat di surga, malaikat penjaga menjaga istirahat saudara sekalian. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.